Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan baru Rabiul Awal. Mudah-mudahan ganti waktu, ganti bulan, nambah umur, nambah kebaikan, Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadis nomor 10. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qaisin, ala adulluka an kanzin min kunuzil jannati, la haula wala quwata illa billah, muttafaqun alaih. An Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala li, telah berkata, li, kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa itu Abdullah bin Qais. Ala adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala kanzin, dari pembendaharaan, min kunuzil jannati, dari pembendaharaan surga, la haula wala quwata illa billah. Itulah kanzun min kunuzil jannah, itu adalah aset atau pembendaharaan surga, la haula wala quwata illa billah. Hadirin sekalian, kita di bab adzikru wa du'a, zikir. Maknanya
hadis ini pembendaharaan surga. Berarti kalau kita mengucapkan zikir ini, maknanya adalah pahala kita masuk surga. Itu. Jadi masuk surga teh gampang, Pak. Gampang. Memang gampang masuk surga mah. Itu. Yang susahnya kemauan. Karena kunci masuk surga mah hanya mau. Kuncinya mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap manusia pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, kemauan itu kan pekerjaan hati, Bapak Ibu. Gitu, kata pesulap merah perlu pembuktian. Itu man ata'ani dakhalal jannah. Ciri yang mau masuk surga yang taat kepadaku. Itu yang mau masuk surga. Waman asoni faqad aba. Yang maksiat tandanya tidak mau. Jadi dalam prakteknya, dohirnya, orang yang mau dan tidak terlihat di taat dan tidak. Gitu bohong menyebut mau kalau prakteknya tidak taat. Bohong. Gitu. Bohong kalau menyebut mau prakteknya menggambarkan tidak mau. Gitu. Jadi nu disebut iman teh dibenerkeun ku hate, diucapkeun ku lambe, dibuktikeun. Nah itu bukti, Pak. Bukti. Makanya sekedar bukti tidak dibarengi dengan hati tidak disebut. Gitu. Pak, ada iman, ada Islam. Kalau disebut iman itu pasti Islam. Tapi kalau disebut Islam belum tentu iman. Lihat rukun Islam. Rukun Islam itu dohir semuanya. Syahadat, sholat, zakat, haji. Kelihat semua. Nu saum katingali teh, Pak? Katingali. Gitu. Wah, itu gitu. Tapi nalika iman mah tidak kelihatan. Katingali teu kumaha iman ka Allah. Iman ka Nabi, iman kana kitab, iman ke hari akhir tidak. Maknanya bukti iman itu Islam, bukti iman. Makanya kalau orang iman pasti Islam kelihatan, tapi tidak setiap orang Islam iman. Sabab munafik oge osok salat. Cuman yurauna nas, salatnya hanya sekedar pencitraan. Ek musim. Itu. Ya, makanya di Quran qalatil a'rabu amanna. Orang Arab gunung berkata kami iman. Walakin qulu aslamna. Jangan ngomong iman, ente mah baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Sebab iman kalian belum masuk ke dalam hati. Gitu, Pak. Gitu. Orang yang munafik ada yang haji, Pak. Gitu. Jadi itu yang dimaksud kalau orang Islam belum tentu iman. Api-api Islam mah banyak. Sok tingali Islam agama Islam, tapi karena Islam tersebut. Gitu. Makanya yang begitu mah Islam.
belum iman. Tapi kalau orang beriman pasti dia melaksanakan rukun Islam. Nah ini yang disebut pembuktian iman. Pembuktian ingin masuk surga. Ya harus ada bukti. Harus ada bukti. Dan bukti itu menggambarkan kemauan. Menggambarkan kemauan. Masih ingat cerita kenapa bapak kita, sahabat bapak orang, Nabi Adam diusir di surga. Kan kalau kita mah baru ingin Pak. Nabi Adam mah geus diser surga, tapi kunaon diusir. Kenapa diusir? Ini udah di surga Pak. Gitu gara-gara si bapak we jadi we di dunia. Lamun bapak teh diusir mah urang ge meureun Pak. Itu tak kenapa gitu Pak. Nabi Adam diusir dari surga. Kenapa? Melanggar. Nah, kenapa Nabi Adam melanggar? Seorang nabi. Kemudian di surga ada yang dilarang. Yang dilarangnya apa? Wala taqraba hadis. Jadi dilarang mendekati pohon. Mendekati. Sajaroh itu satu Pak. Bukan asjar. Jadi satu pohon isi mufrad. Jadi menggambarkan tunggal. Sajarotun satu pohon. Sajarotani dua pohon. Asjar pohon-pohon. Jadi yang dilarang itu mendekati hanya seorang nabi. Nu dilarang mendekati satu pohon. Kenapa sampai melanggar? Cek urang teh sungguh terlalu. Kalau orang biasa wajar. Atau seorang nabi. Tapi yang dilarang mendekati 20-30 pohon. Wajar Pak. Bisa pohon deui bariekeun. Betul tuh? Betul. Ya teh nu mananya yang dilarang teh hilap di wajar. Mah hanya satunya. Iya mah gambaran siga bapak. Boga pamajikan hiji gitu salah balik. Lawan istrina opat wajar gitu. Bagian kamana? Iya mangan hijina gitu. Tak feeling lu. Nah, ternyata di surat Toha digambarkan alasan. Itu kan seorang nabi yang dilarang hanya satu juga. Satu larangan ke satu pohon. Bukan larangannya banyak. Bukan jangan minum, jangan zina, jangan muncul. Ini yang dilarang hanya satu. Mendekati kemudian hanya satu pohon. Itu. Tapi kenapa sampai melanggar? Walaqad ahidna ila Adama min qablu. Kami sudah melarang Adam dulu mendekati itu pohon. Panasia. Nabi Adam lupa. Eta alasanna teh kunaon? Lupa. Nah kenapa sampai lupa padahal tadi hanya satu seorang nabi. Walam nazid lahu azmata di sini kuncinya. Sebab Nabi Adam tidak memiliki azam, ulul azmi, kemauan yang kuat. Kuncinya Nabi Adam tidak punya kemauan kuat untuk menjauhi pohon itu. Jadi lupa bukan sekedar sifat manusia. Kalau nggak punya kemauan maka kurang perhatian. Kalau kurang perhatian jadi sering lupa. Kunaon ibu tengaos hilap. Minggu kamari hilap. Minggu kamari nadei hilap. Minggu kamari nadei berarti ibu mah jalma teu eling. Saumur-umur hilap. Moal hilap lamun ada punya kemauan, nanti ada perhatian. Betul tidak Pak? Kunci itu. Karena kemauan terhadap uang sangat besar, boro-boro kita, anak kita saja nggak pernah lupa minta bekal ek sekolah. Dah gede karena duit mah kemauan. Beda jeung karena diajar.
Ditanya ke guna mana PR hilang. Kasakolanya sama. Itu Pak. Jadi ternyata surga itu kuncinya adalah kemauan. Urusan-urusan menurut kita pintu surga yang sangat mudah. Itu ternyata bisa jadi tidak dilakukan kalau kurang kemauan. Itu kan sebetulnya coba Pak, lebih murah, lebih mudah masuk surga atau masuk neraka? Sok yang lebih murah dan mudahnya kemana? Ke surga. Gitu. Masjid yang dekat juga banyak di kita. Betul Pak? Sok, penuh tuh. Kemudian gratis. Kemudian lalowong 24 jam. Coba apa yang menjadi penghalang masjid-masjid kita yang besar, yang megah, kan ciri kiamat itu ya tabahan nasubil masajid. Manusia itu berbangga dengan membuat masjid. Tapi wahia kharabum minal huda, tapi isinya kosong dari petunjuk. Ngabangun nama semangat. Tapi ngeusianana itu kharabum minal huda, Pak. Itu diprediksi nami. Itu kosong dari petunjuk. Gitu. Nah, kan Bapak Ibu sekalian yang jadi masalah apa? Kemauan. Ini kunci. Jadi kemauan itu menjadi kunci. Gitu. Nah, jadi lebih mudah sebetulnya jalan ke surga. Karena kemauannya kurang. Kenapa kurang? Ya kata Rasulullah hujibatil jannah bil makari pi surgaeun mah hoream. Teu parurun, teresep beda jeung neraka. Gitu. Beda kalau neraka itu dihiasi bisyahawat dengan karesep. Jadi bagi kita orang yang beriman, Bapak Ibu sekarang bagaimana kita cinta pada kebaikan. Gitu. Cinta pada kebaikan. Itu kuncinya. Karena bagi para pendosa mereka cinta kepada dosa. Kenapa dihiasi? Wa zayyana lahumus syaitan. Strategi setan itu menghiasi kejelekan sehingga punya pesona, daya tarik Pak. Daya tarik. Sok Pak, nikmat mana? Gitu babarengan jeung istri salaki sorangan jeung anu batur Pak. Eta. Tapi memang gitu Pak, walaupun nikmat tapi tenang. Fa innal kadziba roibatun, yang namanya dosa mah dagdig dug secara psikologis dosa mah gitu Pak. Tenang. Tapi cenah nikmatna teh didinya. Karena wazayyana lahumus memang ditazin, dihiasi Pak. Itu dosa itu lebih enak. Makanya kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Lamun dilarang teh sok panasaran. Tuh Pak. Jadi coba udah jauh, udah mahal, geus deg-degan. Cagap HP ge deg-degan. Tapi itu. Tapi pis surgaan mah itu Pak, murah, betul kan? Itu. Tinggal mau untuk masuk surga mah tinggal mau atuh da. Salieuk beh pis surgaan mah Pak. Coba di rumah saja baca dikir-dikir ini pis surgaan wungkul. Gratis, datang keluar. Gitu Pak, gitu. Lihat yang bisa kita bantu, kalau mampu bantu. Lamun teu bisa ngabantu teh amsyik anisar fa inna sodaqoh. Asal jangan merugikan, itu juga sudah sodaqoh. Gitu. Asal tidak
merugikan. Orang teh peperiheuan ngabantuan teu bisa tuh. Ulah ngaruh itu juga sudah sedekah, apalagi bisa membantu coba. Gitu. Tapi kenapa? Gitu. Karena tadi Pak, gitu modalnya gitu didorong ku setan. Walaupun jauh terasa dekat. Walaupun mahal terasa murah. Ngabusan kenceleng mah 10.000 inget saumur-umur. Gitu. Makanya bagi orang yang beriman Pak, itu orang beriman itu habbaba ilaikumul iman, habbaba wa zayyanahu fi qulub. Balikeun gitu. Kalau tadi kata setan bahwa kebaikan itu dihalangi dengan rasa malas teparun, maka kejelekan itu dihiasi dengan syahwat nikmat. Maka bagi orang yang beriman wa habbaba ilaikumul iman, justru kita mah harus lebih cinta pada iman. Bapak bagaimana dengan istri, ibu dengan suami itu seperti bulan madu. Gitu. Nikmat itu karena halal. Mikirnya begitu. Nikmat itu karena halal. Karena haram jadi teu nikmat. Orang beriman itu begitu, Pak. Nikmat itu karena benar. Karena salah walaupun ditraktir dan sebagainya udah jadi enggak nikmat. Itu orang beriman begitu. Orang beriman. Makanya kata Rasul gening, orang hanya akan mendapatkan manisnya iman. Gitu. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara. Kalau ada 3 perkara dalam diri kita akan mendapatkan manisnya iman. Pak, kenapa bahasanya manis? 3 hasem, henteu kesed, henteu pahit. Gitu. Kenapa manis? Karena orang rata-rata senang kepada yang manis. Karena senang kepada yang manis tanpa takaran, akhirnya terlalu berlebihan diabetes. Sok Bapak, gitu. Jadi ada kencing manis, aya kencing hasem. Ibu kunaon ke rumah sakit kencing hasem. Aya kencing pahit? Tidak ada. Karena kepada yang pahit, yang hasem mah jarang berlebihan. Betul nggak? Kanu manis mah, karena biasanya kalau manis itu enak, nikmat, Pak. Nah, nanti kalau disebut manisnya iman itu bahasa Sunda mah genah betah dina ibadah. Heat berat dina maksiat. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu, itu namanya kita punya hidayatut taufik. Kan puncak hidayah itu adalah setelah hidayatul akal, hidayatud din, puncaknya adalah hidayatud. Makanya wabillahi taufik. Ulah waktu diteruskan Pak 15 menit. Jadi hidayah taufik itu genah betah dina ibadah, heat berat dina maksiat. Badan dibawa ibadah hampang, dibawa maksiat berat. Bapak kalau sudah begitu udah gisip. Karena ya jalma teh Pak dipakai futsal sasapedahan ka Pangandaran kuat. Nah, ka masjid mah dibawa taraweh rada panjang teh para regah. Teu boga cedok teh imamna teh. Oh. Hati-hati Pak gitu. Nah, dipakai ningali YouTube memeni cenghar mata teh. Nah, Al-Qur'an dibuka panon nutup itu. Itu berarti belum punya hidayatut taufik, belum punya itu Pak. Manisnya iman. Nah, untuk dapat manisnya iman ternyata 3 Pak. Syaratnya ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai ketimbang yang lain. Ahab. Mungkin kita cinta istri, cinta suami, cinta toko, jongko, cinta harta. Tapi Allah lebih dicintai ketimbang itu semua. Pak, lamun aya jalmi, Pak, maparin bumi ka urang, cicing.
1 tahun 2 tahun gratis teu kudu nyewa. Cinta teu? Cinta teu kepada orang begitu? Walah lamun nyewa mah 20 jutaan. Iya mah gratis. Pasti, betul kan? Gitu. Dibere 20.000 100.000 ku caleg gue inget. Nepikeun kah nyolok. Nah, ari ku Allah mah cicing di bumi Allah, dinapasan ku Allah, dioksigenan ku Allah, dibere rizki ku Allah, nikmat makan minum tidur ti Allah Pak gitu. Nah teu cinta ka Allah itu kumaha barang main dibere 1.000 Pak ngadoana teu eureun-eureun nepikeun ka atos seueur teuing bilih diijabah sadayana lieur dibere 2.000 Pak. Nah aku Allah mah dibere eta gitu nikmat yang tiada terbatas tanpa terputus. Nah teu cinta ka Allah aneh. Untung Pak ku Allah mah tara ngusir. Gitu. Mun diusir ti bumi Allah arek kumaha? So, diusir ti Imah Mitoha nyawa. Diusir ti Ciamis ka Tasik Pak. Diusir ti Indonesia ka Singapura ka Malaysia. Ai diusir ti bumi Allah ka mana? Oh, Pak. Ngan Allah matara usir. Oh, Pak. Itu nya. Piraku teh cinta ka Allah. Itu. Makanya bukti cinta ka Allah maka nanti mendahulukan panggilan-panggilan Allah. Itu kan itu ciri orang yang cinta itu memprioritaskan, mendahulukan yang dicintai. Rasul siapa yang paling aku sayangi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapakmu. Ibu disebut berapa? 3. Bapak disebut seberapa? Sakali. Berarti Pak pamajikan teh kudu 3. Aduh. Jadi kadinya. Jadi 75% prioritas itu ke ibu. Makanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Maknanya gitu. Karena pengorbanan. Pengorbanan. Itu namanya prioritas. Kalau cinta berarti mendahulukan. Baheula Pak, baheula nuju di Tasik ngawitan Quran Sunnah. Gitu. Ya, tos subuh teh ngaji kana sapeda. Kana sapeda. Ngadoa ka Gusti-Gusti dina sapeda mah. Ngan nyalira terus ngabose hoyong enggal. Gusti, hoyong pisan gaduh motor. Hiji meh enggal, 2 tiasa duaan jeung pun bojo. Dikabul ku Allah. Da keur ngaji teh. Nah, geus dibore motor mah tos subuh teh kalah ngelapan motor. Robah nih. Loba nu karar itu teh. Baheula mah gaduh sapedah mah mayang we ngaji. Nah, dibere motor mah kalah ridho kene dititah ku motor. Ngelapan jeung ngurus motor. Sok Pak seueur nu kitu. Gusti aduh gaduh motor mah hiji duaan, hujan kahujanan, panas ka hayang gaduh mobil. Gaduh mobil mah abdi pon bojo keluarga tatangga. Kasana dibere ku Allah mobil Pak. Alhamdulillah geus dimandian berangkat hujan. Insyaallah di dia mah moal aya. Ngan itu udah disebut prioritas mahabbah teh diuji dina praktekna teh. Dulu niatnya begini, aku kabulkan setelah ada tantangan. Cik istiqomah teh karena komitmen.
Jadi kalau kita mencintai sesuatu pasti mendahulukan sesuatu. Kalau benar cinta ke Allah, ahabba ilaihi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang itu dikarenakan cintanya kepada Allah. Gitu. Ya sababna teh makanya nanti kelihatan Bu, milih pasangan hidup harus padpar bidatidin, milih pemimpin. Karena itu nyambungnya ke sana. Gitu, bikin rumah ya ngadamal bumi di mana? Cek Rasul al-jaru qabla dar, perhatikan tetanggamu sebelum kau buat rumah. Gitu, itu tetangga karena bagaimanapun bukan hanya kita, tetangga lingkungan berpengaruh kepada kita. Bikin lingkungan yang memperkuat akidah, ibadah, akhlak kita. Gitu. Jadi cinta kepada seseorang itu ngaitnya karena cinta kepada Allah. Gitu. Bapak Ibu. Ya, yang ketiga wa ayyakroha ayyauda fil kub kama yakro ayyuqdafa finnar. Ya, kita tidak mau melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan bid'ah, sebagaimana tidak mau dilemparkan ke neraka. Sahanu hoyong dialungkeun kana neraka, ngabiri gini siga kitu tanda kana dosa teh. Karena nanti dosa itu ujungnya kena ke neraka. Ari kana neraka ngabiri gini, ari kana dosa. Nah ini Pak, habbaba ilaikumul iman. Gitu. Jadi wazayyanahu dina pikiran teh bagaimana melakukan amal baik, amal soleh. Hari ini apa saja ya amal soleh saya. Gitu. Naonnya dosa ayeuna. Mun Umar bin Khattab makan dihitung mau tidur teh. Gitu. Geuning loba kene dosa ayeuna mah. Nah, ini Bapak-bapak sekalian. Jadi pisurgaan mah gampang, cuman tadi Pak itu ya, cuman tadi tantangannya itu karena oleh setan dihalangi hoream, teu parurun atau wayulhihimul amal. Nanti dipanjangkan angan-angan, kelah ka masjid mah geus kolot, aktif mah geus pangsiun, terus gitu. Itu wayulhihimul amal. Atau ditakhwib gitu oleh setan, disingsieunan lamun infak sedekah awas ya miskin gitu ya. Itu cara-cara setan menjegal orang melakukan kebaikan, padahal mestinya bagi kita itu yang harus dilakukan, habbaba ilaikumul iman gitu. Sehingga kalau 3 syarat tadi kita miliki, ada manisnya iman. Pana ya Pak, nusok ibadah tapi teu nikmat. Gitu. Ongkoh dahar tapi teu nikmat. Padahal cek batur makanan teh waduh gurame daging tapi asa teu nikmat. Itu nu salah makanan atau ieu teh ibadah. Itu salat, ngaji, orang itu justru nikmat di sana. Justru melakukan ibadah tapi asa hambar. Cek yang 3 perkara itu. Cek yang 3 perkara. Apakah kita mendahulukan Allah? Apakah cinta pada seseorang karena apanya? Karena jabatannya? Karena apanya? Karena tenarnya? Atau karena memang karena tadi imannya, solehnya? Termasuk kita menjauhi kejelekan. Sebagaimana kita tidak mau masuk neraka. Kan suka ada Pak. Kita juga, saya terkadang juga itu ibadah mah dilakonan tapi rada hambar. Mesti kan mantep gitu Pak. Mantep. Ini hambar. Cek yang 3 perkara. Nah, Bapak Ibu termasuk yang ini. Ya, gitu. Jadi orang yang membaca la haula wala quwata illa billah itu adalah pembendaharaan. Lamun di kita apa bendahara teh naon? Ketua, sekretaris. Bendahara itu apa? Pemegang uang. Berarti itu kekayaan. Kekayaan
di surga itu ucapan la ilaha la haula wala quwata. Maknanya apa? Bahwa yang mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah itu dijamin masuk surga. Thawabuhu al jannah, pahalanya adalah surga. Anna thawabaha mudkhirun fil jannah, sesungguhnya pahalanya itu adalah surga. Pahalanya surga. La haula wala quwata illa billah teh disebut naon Pak? Hauqalah. Hauqalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Di surat Kahfi Allah menggambarkan walaula dakhalta jannataka qulta masya Allah, terus la quwata illa billah. Jadi ini ajaran kalau kita melihat sesuatu yang membuat pandangan mata kita takjub. Ningali gunung, masya Allah. Ningali laut, masya Allah. Melihat sesuatu yang indah-indah, masya Allah. Masya Allah itu apa? Masya Allah itu apa? Ya, karena itu dikehendaki oleh Allah. Itu dikehendaki oleh Allah. Nah, terus kata Allah, la quwata illa billah. Itu menjadi bagus, tidak mungkin ada tanpa kekuatan dari Allah. Tanpa kekuatan dari Allah. Pak, kalau kita sakit, Bu, gitu, maka Allah cabut. Salah satunya kekuatan dalam diri kita. Betul tidak? Makan saja susah, Pak. Mau melangkah susah. Jangankan melangkah, mau bangun, mau robah posisi kamaran tanaga tanya. Kekuatan teh ka mana, Pak? Gitu. Mun Bapak mah beuki kolot teh cenah gitu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Dulu mah badminton keur ngora 7 set sehari kuat. Ayeuna mah aya keur lumpat eueuh keur nepak. Aya keur nepak teu aya. Eta ka mana kakuatan teh? Gitu. Nah ini Pak. Makanya luar biasa, jangan menganggap bahwa kita itu kuat. Kuatnya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, gitu. Dan ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat kanzun teh kalau dalam Quran di surat Kahfi itu Pak, salah satunya cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa tidak bersabar atas tingkah Nabi Khidir. Kan tadinya Nabi Musa ditegur ku Allah waktu ditanya, Musa, siapa orang yang paling pintar? Nabi Musa menjawab, ana a'lamu abdi pang pinter nama. Pagodoballahu alaihi, ambak Allah teh. Sombong pisan, merasa paling pintar. Akhirnya tuh cenah temui orang yang ada di pinggir laut. Nah, ternyata Nabi Khidir. Mas santen kan Nabi Khidir. Cek Nabi Khidir boleh ikut ke saya, syaratnya hiji kudu sabar. Jadi Pak, syarat nyiar ilmu teh kudu sabar. Gitu. Kenapa sabar? Mungkin waktu, ya kan? Kenapa harus sabar? Mungkin teu kaharti. Gitu. Kaharti kene teu diajar, tibatan diajar. Mungkin ini perlu penjelasan beberapa kali ada.
Jadi syarat pencari ilmu itu adalah harus sabar. Pak, mau sabar. Gitu. Kan orang tidak ujug-ujug sekali 2 kali belajar langsung pintar. Tidak berproses, Pak. Berproses. Sabar. Iya, sok sena abdi bakal sabar. Ternyata di prakteknya tidak sabar. Sebab nanti banyak tingkah pola Nabi Khidir yang di luar rasio. Nabi Musa datang kasih si pantai ayah Safinah Farahu di bocoran. Sia gagah Farahu batur di bocoran. Gitu cek Nabi Khidir lain kaula tadi nyarita jeung kaula mah kudu sabar. Oh hilap nuhun. Ya, tuh. Gitu. Nah, karena masuk nanti Nabi Khidir itu melihat rumah dan rumah itu kemudian dihancurkan. Gagah apa sih imah batur dirobohkeun, diusir sina parinah. Itu, ternyata isinya kanzun di sana. Milik anak yatim di dalamnya itu banyak emas. Gitu Pak. Gitu. Kalau tidak itu nanti ada orang tahu bisa dirampok. Itu kanzun, ya, pembendaharaan. Bapak Ibu sekalian, di sini kanzun min kunuzil jannah. Wah, Pak kalau sudah di surga mah luar biasa. Jadi kalau kalimat la haula wala quwata illa billah ini sebetulnya hanya wasilah. Maknanya kalau Anda mau masuk surga seringlah berzikir. Salah satu zikirnya adalah dengan zikir la haula wala quwata illa itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau sudah masuk surga mah wah nikmatnya luar biasa. Apa disebut nage jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. La haula la harkata wala istita'ata gitu. Tidak bisa gerak Bapak Ibu. Tidak punya kemampuan gitu. Kecuali bimasyiatillah dengan kehendak Allah. Jadi orang beriman mah tidak menganggap bahwa dia hebat itu karena dirinya hebat. Dia kuat itu tidak menganggap bahwa dirinya kuat. Semuanya terjadi atas masyiatillah, kehendak Allah. Nah kalau Allah berkehendak yang hebat yang kuat pada saat itu juga jadi tidak hebat tidak kuat. Buktinya Bapak Ibu banyak. Gitu. Coba Pak kalau di medsos sekarang mah ini juga teguran mungkin gitu ya. Gitu teguran. Orang lagi di pilot kapal terbang jet tempur ujug-ujug maut. Iya kan? Mun apa-api maut teh mah enggak mungkin disuruh jadi pilot. Lagi joget-joget joget. Ya Allah, Pak. Langsung Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau di surat Waqiah itu Allah mengingatkan kita. Bagaimana pendapatmu ketika balagotil khulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bagaimana pendapatmu ketika nyawamu kami cabut dan kamu melihat nyawamu ketika dicabut itu tahu, tapi kami lebih dekat ketimbang dirimu tapi dirimu tidak melihat. Walaula in kuntum ghairu madinin. Nah, di sini tantangan Allah. Ya. Kalaulah engkau menyangka ada yang berkuasa ketimbang saya. Kalau dirimu menganggap berkuasa atas dirimu atau ada Tuhan yang berkuasa selain Allah, tarji'unaha, kembalikan kekuatan itu nyawamu terhadap dirimu. Pak, ditantang ku Allah. Sok cenah.
Lamun teu ngaku kaula jadi pangeran anjeun nu kuat atau aya pangeran salian ti kaula balikeun deui nyawa anjeun kana diri anjeun waktu ku kaula dicabut. Inilah haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bab zikir jadi waktu-waktu yang kosong walaupun mungkin ya ayam malawung, nah minimal ketika ingat Pak, ketika ingat ini sudah hadis nomor 10 banyak sekali dan la haula wala quwata illa billah itu kalau kembali ke hadis nomor 8 itu termasuk wal baqiyatus sholihat wal baqiyatu Pak. Dari mulut keluar wal baqiyatus sholihat, dari mata wal baqiyatus sholihat, dari tangan wal baqiyatus, dari kaki wal baqiyatus sholihat, dari harta kita wal baqiyatus sholihat, dari ilmu wal baqiyatus sholihat, dari kekuatan wal baqiyatus sholihat. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, yang punya ilmu sedekah ilmu. Wa man kana lahu malun falyastasaddaq bimalihi, yang punya harta sedekah dengan harta. Wa man kana lahu quwwah, yang punya kekuatan silahkan sedekah dengan kekuatan. Itu bagian dari wal baqiyatus. Demikian Bapak Ibu sekalian, pilih ayat petarosan. Tidak ada ya Pak. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.